Pertama kita masuk ke VirtualBox, lalu pilih New, dan di sini namanya sesuai kalian ya. Dan di sini juga saya menggunakan tipe Linux dan versinya Debian 64 bit. Nah, setelah itu kita next, dan kita masuk ke setting. Nah, di sini kita masuk ke network, dan setelah itu NAT-nya diganti menjadi host only adapter. DND-nya kita ubah menjadi allow all dan oke. Setelah itu kita klik start dan tunggu. Di sini kita masukkan DVD satunya. Setelah itu kita tunggu. Dan di sini kita pilih install, lalu enter. Nah, di sini bahasanya kita pilih yang English, lalu enter. Di sini kita pilih yang ODA, lalu pilih Asia. Nah, di sini kita pilih yang Indonesia ya. Lalu enter, dan tunggu. Di sini kita klik enter. Di sini kita pilih yang paling bawah, dan hostname-nya kita enter aja. Root password-nya kita satu aja. File name-nya disesuaikan sesuai kalian ya. Lalu enter. Dan password ininya aku 1-5. Di sini kita enter dan tunggu. Di sini kita pilih yang manual, lalu enter. Nah, di sini kalian simak aja videonya ya. Nah, di sini kita ubah menjadi 4 GB, lalu continue. Nah, di sini di on kan, lalu done. Yang kedua juga sama, diubah menjadi 4 GB, lalu continue dan done. Nah, yang ketiganya sisanya tinggal di enter. Dan di sini kita ubah menjadi swap area, lalu enter dan finish. Lalu pilih yes dan tunggu. Di sini aku percepat videonya ya. Nah, di sini kita pilih yang 0 lalu enter, dan yang keduanya juga sama, dan kita tunggu. Nah, di sini juga kita pilih yang 0 lalu enter. Nah, di sini enter saja. Dan tunggu. Nah, di sini kita masukkan nama login kita yang pertama, Gilman, dan passwordnya yang pertama juga 1-5. Setelah itu kita ketik su lalu enter dan passwordnya 1. Di sini kita ketik apt strip cederum add lalu enter. Dan di sini kita masukkan DVD satunya dan enter. Selanjutnya kita ketik apt cederum iden lalu enter. Nah, di sini kita ketik apt get install nmap. Lalu enter. Dan di sini kita pilih yang Y.
dan tunggu. Nah, di sini kita ketik nano spasi slice etc, slice network, slice interfaces. Lalu enter. Nah, di sini kita ubah menjadi auto npos 3 dan di bawahnya juga LO-nya diubah menjadi npos 3 dan yang paling ujungnya kita diubah menjadi static. Nah, setelah itu kita enter 2 kali dan tab 2 kali. Kita ketik address-nya 192.168.100.1. Lalu enter lagi dan tab. Di sini netmax-nya aku 255.255.128. Network-nya aku 192.168.100.0. Dan broadcast-nya aku ketik 192.168.100.127. Setelah itu kita Ctrl O dan Ctrl X. Nah, di sini kita ketik slice etc, slice init D, slice networking restart. Lalu enter. Nah, yang pertama sudah berhasil. Dan setelah itu kita akan masuk ke materi DHCP. Pertama, masukkan DVD 2 terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik apt cd-rom add, lalu enter, dan kita ketik apt get update. Setelah itu kita ketik apt get install isc strip dhcp strip server, lalu enter. Nah, di sini kita ketik Y dan tunggu. Nah, di sini kita ketik yang tadi lagi, lalu enter. Nah, selanjutnya kita ketik nano spasi slice etc slice dhcp slice dhcpd.conf, lalu enter. Nah, di bagian subnet sampai bawah kita hapus semua tanda pagar. Dan kalian simak ya videonya. Nah, setelah itu kita ctrl-o dan ctrl-x, lalu enter. Nah, di sini kita ketik nano spasi etc slice default slice isc strip dhcp strip server, lalu enter. Nah, di interfaces pertama itu kita ketik npos 3. Setelah itu ctrl-o dan ctrl-x. Nah, di sini kita ketik slice etc, slice init B, slice isc strip dhcp server, spasi restart.
lalu enter. Nah, DHCP sudah berhasil, lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu Prof TPD. Nah, di sini kita ketik apt ciderum add, lalu enter. Selanjutnya kita ketik apt get install prof tpd, lalu enter. Setelah itu kita ketik Y dan tunggu. Nah, di sini kita ketik apt spasi strip fix strip broken install, lalu enter. Nah, di sini kita ketik Y dan di sini ada perintah masukkan binary 1, kita masukkan DVD satunya. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kita ketik nano spasi /etc /prof tpd /proftpd.conf, lalu enter. Nah, di sini kita cari default root dan hapus tanda pagarnya. Lalu Ctrl O dan Ctrl X. Nah, di sini kita ketik nano spasi /etc /initd /proftpd restart, lalu enter. Prof TPD sudah berhasil. Selanjutnya kita ketik su spasi min. Nah, di sini kita ketik add user spasi bebas ya usernya. Di sini aku spasi Gilman 11K1, lalu enter. Dan passwordnya juga bebas. Di sini aku 1 sampai 5 saja. Dan di sini enter dan ketik Y. Setelah itu kita ketik mkdir spasi /home /user yang tadi di atas Gilman 11K1, lalu /folder dan enter. Nah, di sini mkdirnya kita ganti menjadi cd, lalu enter. Nah, di sini kita ketik touch spasi Gilman 11K1 .txt. Lalu kita ketik ls dan enter. Nah, di sini kita ketik nano spasi Gilman 11K1.txt, lalu enter. Nah, di sini kalian bebas mau diisi apa, lalu Ctrl O dan Ctrl X. Nah, di sini kita ketik /etc /initd /proftpd spasi restart, lalu enter. Nah, Prof TPD sudah berhasil. Lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu SSH. Nah, selanjutnya kita masukkan DVD satunya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik apt strip ciderum add, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan DVD satunya lagi, lalu enter. Lanjut, di sini kita ketik apt strip get install open ssh strip server, lalu enter. Nah, di sini kita ketik nano spasi /etc /ssh/sshd _config, lalu enter. Nah, di sini kita cari kata permit root login dan kita ketik permit root login yes, lalu Ctrl O dan Ctrl X. Nah, di sini kita ketik /etc /initd /ssh spasi restart, lalu enter.
SSH sudah berhasil, lanjut kita mengecek DHCP di setting. Lalu kita ke change adapter options. Nah, di sini klik kanan Ethernet 10 dan masuk ke details. Nah, DHCP sudah berhasil. Lanjut kita mengecek prop TPD di file Zilla. Nah, kalian lihat ya di sini. Portnya 21 aja. Nah, di sini kita ketik folder dan ini ada Gilman 11K1. Lalu klik kanan. Dan berhasil. Oke, kita lanjut mengecek SSH di aplikasi Putih. Nah, di sini kita ketik Gilman yang pertama login ya, dan passwordnya juga sama yang pertama login. Oke? Dan enter. Berhasil. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye. Terima kasih.